Kadang-kadang dihindari, katanya, oh jangan membuka luka lama. Nah, itulah sebabnya Indonesia nggak bisa maju. Akhirnya selalu berulang kembali sejarah kekerasan itu. Nanti saya mau membandingkan yang ada di Jerman. Mana nih? Selamat malam dan salam. Iya, shalom. Ya, Pak Paul. ya. Saya mau ngomentarin leluhur saya aja sih sebenarnya dampak dari apa namanya yang terkait hutang darah ini ya. Pada tahun 1800-an itu kan tanah leluhur saya itu diperangi dengan perang Padri ya Pak. Iya. Padri. Nah pada saat itu orang-orang terutama di bagian Tapanuli Utara itu paling banyak korban darah. Itu ada sekitar ratusan ribu yang tewas, yang meninggal akibat perang Padri. Nah, itu semua sebenarnya bisa dilihat di ada buku yang langka sih sebenarnya itu. Buku langka itu karangan Parlindungan. Itu Tuan Kurau, teror agama Islam di Tanah Batak gitu ya kira-kira. Nah, di situ ada kan PDF-nya nggak? Kalau ada PDF-nya saya boleh dong dibagi dong. Saya usahakan satu bukunya untuk Pak Paul nanti. Iya, itu bagus tuh. Saya mau tuh ya. Itu karena itu perspektifnya kan agak jauh daripada Wikipedia itu saya kira. Betul. Kasih, ya. Tapi berikutnya sih sebenarnya kan buku itu dikonter sama Hamka ya. Antara fakta dan hayal katanya gitu kan. Nggak masalah. Kalau Hamka kan dia jelas akan berapologet membela Islam. Ya kan? Betul. Ya, betul. Karena dia orang Padang, Hamka itu sendiri. Ya. Masalah. Kita kan membutuhkan faktanya sama, perspektifnya tadi loh yang berbeda. Nah, kalau faktanya kita tahu. Nah, saya kan hanya pengen tahu perspektifnya orang Batak ini kan. Selama ini kan nggak ada orang Batak nulis sejarah tentang ini kan hampir nggak ada di Gramedia itu. Oh iya ya, kelihatannya sih begitu. Nah, agak ditutup-tutupin dan kemudian kulturnya orang Batak ya menurut saya ya untung aja ya orang Batak Tapanuli Utara itu mayoritas Kristen ya. Jadi ya saya pikir sih cukup pemaaf ya Pak ya, cukup pemaaf, pengampun ya. Ya bayangin aja itu sebenarnya genosida loh Pak, yang nggak mau jadi agama seberang itu kan dibabat habis, tewas gitu kan, pertumpahan darah. Nah banyak nenek moyang kita itu ceritanya banyak yang menyelamatkan diri ke hutan, untuk itu tadi, untuk menghindari perang Padri itu. Nah perang Padri ini kan sebenarnya ya serdadunya itu cukup banyak ini ya, cukup kuat gitu, dan itu Imam Bonjol kan punya panglimanya Tuan Kurau ya. Tuan Kurau itu kan ya sebenarnya orang Batak sendiri, masih kerabatnya si Singamangaraja gitu. Nah ini kan termasuk ya hutang darah juga ya, hutang darah. Tapi ya puji Tuhan lah orang Batak mayoritas Kristen. Jadi dengan predikat pahlawan yang disematkan sama Imam Bonjol sih, ya kalau bayangkanlah kalau kita daerah Kadrun mungkin udah berjilid-jilid ya. Oh ya, demo bersilit-silit gitu loh Pak. Untung aja makanya saya bilang. Iya, sampai ambeien. Iya, untung. Sorry Pak, di tempat saya agak. Apa-apa. Sorry Pak. Aduh. Jadi ya itu. Jadi ya kita harus jujur lah gitu ya, dan agama seberang juga sebenarnya harus jujur, itu yang terjadi, nggak bisa kita tutupin. Ya kayak kami yang orang Batak tahu persis itu kan sejarah nenek moyang kami, itu sejarah nenek moyang kami tentunya kami tahu, dan itu sangat membekas gitu kan. Jadi ya hutang darah ya pasti ada hutang darah, orang ratusan ribu kok yang mati gitu kan. Iya.
Kira-kira ratusan korbannya berapa ribu. waktu itu ya? Kan itu kan nggak disebutkan itu kan di Wikipedia sama di sejarah-sejarah itu nggak ada sebutan itu. Ditulis nggak di bukunya itu? Kurang lebih sekitar 200 ribuan, Pak. Ngeri ya. Itu genosida itu. Ngeri itu. Sebenarnya Genosida. sebenarnya kan eh, sebenarnya pada akhirnya kan si Imam Bonjol kan perangnya sama si Singamangaraja ya. Hmm. Tuan Kurau itu kan ya ibaratnya barisan sakit hati dari kerabatnya ya Imam si Singamangaraja ya. Ada berkhianat lah gitu ya. Setahu saya ceritanya seperti itu. Nanti bukunya bisa saya bagilah sama saya lagi usahakan satu lagi saya bisa bagikan ke Pak Paul gitu. Dan itu detail di situ. Jadi ya luar biasa ini, bagus sekali nih. Ya, mantap. Ya, kita harus inilah itu fakta. Jadi nggak bisa ditutup-tutupin fakta, mendingan jujur gitu. Faktanya seperti itu. Dan tidak pernah ada satupun permohonan maaf dari etnik Padang atau dari orang Islam kepada orang Batak ya? Nggak pernah, Pak. Jadi hingga sekarang kelihatan agak kontra ya. Itu udah malah ditutupin sejarahnya. Malah ditutupin. Makanya Hamka kan buat judul buku baru mengkonter buku itu kan gitu. Kalau yang buku pertama Tuan Kurau itu kan karangannya Parlindu kan orang Batak sendiri ya kan, ditinggal di daerah sana, itu nenek moyangnya kan gitu, nenek moyangnya mungkin merasakan itu juga kan gitu. Kalau Hamka kan dia di Padang sana ya kan, mana tahu gitu, tapi ya ada bukunya untuk mengkonter itu. Nah, tapi yang lebih tahu kan sebenarnya orang yang mengalami sendiri. Ya kan gitu loh, Pak. Jadi ini ya harus jujurlah kita ya, terutama dari agama seberang, biar introspeksi diri. Ada yang harus perbaikin gitu ya. Jadi jangan ngotot menutup-nutupin fakta, nggak ada gunanya gitu, nggak ada guna. Mendingan kita jujur ya, kalau perlu ya akuin gitu ya, memang ada seperti itu, banyak darah yang tertumpah gitu, mungkin di daerah-daerah lain juga begitu, tapi saya nggak mau komentarin ya daerah-daerah lain, saya mau komentari yang daerah saya, nenek moyang saya kan gitu ya. Nah, saya berkepentingan untuk meluruskan yang selama ini kan banyak yang ini ya yang ditutup-tutupin gitu. Ya, saya berkepentingan untuk itu. Jadi jangan dikatakan perang Padri murni hanya perang melawan Belanda. Ya, mungkin terakhir melawan Belanda ya, ada juga melawan Belanda, tapi ya di samping itu juga sebenarnya penyebaran agama. Siapa yang nggak mau ya udah sikat, habis, darah tertumpah gitu. Pak ya, jadi itu menurut saya ya. Jadi ya biarlah ini menjadi apa ya? Sayang tidak ada aktivis-aktivis orang Batak yang ini ya, yang membongkar itu ya, yang berusaha membongkar sejarah itu bahwa terjadi genosida orang-orang Batak yang dilakukan oleh orang-orang Islam Padang ya, orang-orang perang dalam perang Padri itu. Nah, sebetulnya hal itu kadang-kadang dihindari, katanya jangan membuka luka lama. Nah, itulah sebabnya Indonesia nggak bisa maju. Akhirnya selalu berulang kembali sejarah kekerasan itu. Nanti saya mau membandingkan yang ada di Jerman ya, bagaimana orang Jerman itu melakukan rekonsiliasi dan orang Yahudi itu melakukan rekonsiliasi. Ya, nanti bagus sekali kalau bisa bukunya itu ya, saya mau ya. Wah, terima kasih sekali itu. Itu nanti saya lagi usaha. Saya nanti angkat lagi dari sini, kita angkat dari sini supaya ada orang-orang Batak yang sudah kaya raya, yang sudah punya banyak duit untuk kembali menggugat. Bukan untuk menuntut darah, tetapi untuk mengingatkan Indonesia, jangan sok belagu, sok toleransi, sok damai. Kalian menyimpan busuk-busuk, kalian menghakimi Macron, menghakimi, nyatanya kan kalian sekarang sendiri lagi pusing orang-orang Indonesia ini karena tidak mau mengakui dosa di masa lalu. Semua disalahkan pada Belanda, yang padahal Belanda hanya menginginkan apa yang menjadi haknya mereka. Dan orang Indonesia, bukan orang Indonesia ya, tapi para raja-raja Islam ini. Nanti saya tunjukkan lagi. Terima kasih sekali informasinya ini. Ya, Oke, Pak. Luar biasa sekali, mantap. Oke, Pak, terima kasih.